bagi kita. Kalau RLC sudah melangkah, sudah sejauh mana kita melangkah sebagai satu tubuh, sebagai satu gereja. Di tengah tahun ini, saya sebagai salah seorang pastor RLC berhenti sejenak, menoleh ke belakang, melihat sudah sejauh mana RLC melangkah, dan mengukur apakah langkah RLC yang sudah diambil sudah sesuai dengan tema tahun ini, yakni eskalasi, gitu ya. Dan ini hasil evaluasi saya. Tidak terasa RLC itu sudah berumur setahun atau baru berumur setahun ya? Baru berumur setahun ya. Dan aneh sekali loh, karena entah kenapa saya pikir RLC itu sudah jauh lebih tua. Dari setahun, maybe RLC ya. Mungkin karena saya sudah lama merasa mengenal Broken Saint semua, dan mungkin karena saya merasa persaudaraan yang kita jalin adalah persaudaraan yang sangat jujur, tipe persaudaraan yang hanya bisa muncul ketika belasan tahun dan puluhan tahun sudah dilalui bersama, maka saya tidak menyangka bahwa iya ya baru setahun ya. For some reason I know you guys a lot more than that. Maka sekalipun saya baru mengenal Vinky 4 tahun, saya seperti sudah merasa ini adalah adik saya dari semula. Sekalipun saya baru kenal Leni 3 tahun lalu, I know that she got my back. Dan sekalipun saya baru mengenal Freddy 3 tahun lalu, sekarang saya sudah jadi best man-nya dia. November ya. Dan hal yang sama bisa saya katakan untuk semua kita yang di sini. Our connection, our acceptance, our commitment, our love towards one another is such a rare thing that I can honestly say it's a God's gift, really. Betul-betul God's gift. Di tengah dunia yang broken, seorang yang broken seperti saya seringkali merasa seperti alien. Terasing, merasa aneh sendiri, dan harus berjuang sendirian. But this place feels like home. You guys feels like home. Dan lebih dari yang lain, fakta bahwa RLC adalah the true home for the broken, saya rasa adalah hal yang paling saya banggakan. Kualitas penerimaan dan hospitality yang menerima semua alien sebagai saudara inilah hal yang paling menunjukkan eskalasi RLC bagi saya. Dan tentu saja selain itu ada banyak hal lain yang bisa kita anggap sebagai eskalasi. Kepindahan ke SPK Damoci adalah sebuah eskalasi. Pelayanan sekolah minggu yang kita mulai adalah sebuah eskalasi. Video podcast yang terus keluar dalam tema yang semakin menantang adalah sebuah eskalasi. Ibadah kita yang 2 minggu sekali learning theology dan 2 minggu sekali doing theology dengan melayani masyarakat dan dengan mengelola sampah adalah hal yang menurut saya adalah sebuah eskalasi. Bentuk ibadah baru di mana kita menantang apakah benar isi gereja hanya ibadah minggu 2 jam sekali di mana jemaat duduk menonton sebuah produksi panggung profesional adalah hal yang revolusioner bagi saya. Dan setiap kali saya menceritakan hal ini kepada teman-teman yang Kristen atau non-Kristen bahwa gereja kami cuma ibadah 2 minggu sekali karena 2 minggunya lagi selang-seling kami melayani masyarakat dan mengelola sampah. Everybody said it's such a great idea. Sampai-sampai saya pikir, iya ya, why don't we think about it like that? Kenapa kita selalu berpikir bahwa fokus gereja adalah duduk diam mendengar and doing nothing after that? Kenapa tidak melangkah beraksi melayani masyarakat adalah sebuah ibadah yang dianggap sebagai sebuah ibadah dan dinilai sebagai ibadah yang nilainya sama seperti ibadah mingguan. It's a revolutionary thing for me. Kerjasama kita dengan pelayanan masyarakat Seci adalah sebuah eskalasi. Eskalasi baik dalam hal toleransi yang mengusung kerjasama antar agama, maupun dalam hal kerendahan hati untuk mengakui bahwa kekristenan Indonesia memang harus banyak belajar dari Buddha Seci tentang bagaimana melayani dan menolong tanpa pamrih. Dan juga eskalasi dalam hal misi, di mana misi tidak lagi egosentris, saya membantumu supaya kamu masuk ke dalam gerejaku, tapi saya membantumu karena kasih yang tidak berharap ada timbal balik kecuali kamu memperbaiki diri. Jadi RLC di momen evaluasi ini, apakah kita sudah bereskalasi? Tentu sudah. Bahkan mungkin lebih dari yang kita bayangkan. Ingat bahwa pada awalnya RLC ini lahir karena tantangan warga RLST yang berkata jangan cuma jago berteori. Ayo buat gereja biar jadi ladang praktek tuh si rambut putih teh ngomong. Ngomongin teologi postkolonialisme, ngomongin sastra mitos. Jangan cuma jago teori, bikin gereja praktek. And here we are.
Dan tidak menyangka setahun itu kita sudah berjalan sejauh ini. Dan semakin lama gereja yang muncul dadakan dan tidak direncanakan ini semakin menemukan identitasnya di tengah dunia dan semakin berjalan menuju bentuk finalnya. Sedemikian rupa sampai-sampai kita harus setuju bahwa semua terjadi karena pimpinan Allah dan anugerah Tuhan semata. Broken stance, the fire still burning hot. Your pastor still passionate in their calling. We still seek God's presence and God's grace in our life. We continue to contemplate and renew our theology. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. We live by that rules. So we together as a church are not stopping. We are still learning. We are still growing. We still push boundaries on progressiveness. We are far from done. Maka evaluasi saya ditutup dengan high note. All seems well and on track, but the question remains, what's next for us? Next. What's next for us? Coba ya tes. Oke, what's next for us? Mengingat track record RLC yang selalu kontramundum, dan mengingat RLC dipimpin oleh pendeta-pendeta aneh dan ajaib model Timothy Athanasios, model Vinky Kantohe, model Chandra Julianto, tidak bisa tidak trajektori gereja ini akan mengarah ke arah yang semakin menjauhi wajah gereja kebanyakan. Terima saja. Terima saja. RLC rasanya akan jadi gereja yang meminjam bahasa Kotim, undomesticated. Gereja yang cukup liar sehingga dia bisa menampung the wild presence of God. Tempat yang aman untuk Injil yang berbahaya, saluran pembangunan kerajaan Allah yang berani sebagai pembanding dari gereja yang sudah well established, yang have lots of things to lose. We have nothing to lose. Maka buang jauh harapan akan gereja mega RLC. Gereja mega itu membutuhkan mimbar yang jinak, membutuhkan pandangan yang cukup tumpul untuk memastikan sebanyak mungkin pihak tidak tersinggung, diplomatis. Itu bukan RLC, itu bukan pastor-pastormu. Dan mengingat kita masih membangun dasar dan masih menguatkan identitas, maka saya rasa jemaat baru dalam jumlah banyak juga belum akan datang. Mereka yang akan datang ke kita adalah mereka yang diutus untuk berkontribusi kepada pembangunan fondasi. Saya rasa kalau jemaat berbondong-bondong datang, kita juga belum ready. Identity kita belum clear. Maka sampai kita mencapai tingkat kematangan tertentu dan menemukan tempat kita yang unik di dunia gereja Indonesia, barulah di sana saya rasa jemaat akan berdatangan. But still the question remains, what's next? Kalau memang kita kontramundum, akan jadi sekontramundum apa kita? Kalau benar kita undomesticated, akan jadi undomesticated yang bagaimana kita? Kalau benar ini tempat yang aman bagi Injil yang berbahaya, ke arah berbahaya mana RLC harus kita bawa? Pertanyaan inilah yang saya tanyakan dan saya doakan kepada Tuhan di momen sebelum khotbah ini. Dan dari perenungan saya lahirlah khotbah yang bertajuk, biarkan darah, tubuh, dan air mata itu bicara. Khotbah ini saya persembahkan sebagai kontribusi saya bagi arah RLC ke depan. Kalau bukan prediksi, anggaplah khotbah ini sebagai motivasi untuk tetap menjadi berani. Saya bukan nabi. Saya tidak bernubuat. Oke, baiklah. Broken sense, let me begin. Let's dive in. Broken sense, penekanan Alkitab kepada peran Allah sebagai pembela orang kecil itu sudah tidak perlu disangsikan. Di sepanjang perjanjian lama dan perjanjian baru kita menemukan ada banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan kepedulian dan pembelaan Allah kepada anak yatim, para janda, orang miskin, orang asing, dan mereka yang tertindas. Terlalu banyak ayat yang membahas tentang hal ini sampai butuh orang yang sengaja membutakan sebelah matanya untuk bisa melewatkan ayat-ayat ini. Untuk bisa mengecilkan peran Allah sebagai pembela orang kecil. Dan bahwa Alkitab secara partikular bercerita tentang kisah para korban juga tidak perlu disangsikan. To mention a few, kita bisa menyebutkan tokoh-tokoh seperti Hagar dan Ismail. Yang dianiaya oleh Sarah dan diusir oleh Abraham untuk mati di padang gurun. Batsheba yang diperkosa, yang suaminya dibunuh dan yang anaknya ikut mati sebagai korban. Tamar
yang diperkosa oleh kakak kandungnya sendiri, yang keadilannya dipangkas oleh ayahnya sendiri dan yang dibiarkan untuk meratap seorang diri dalam bungkam. Nabot, yang kebun anggurnya dirampas dengan paksa melalui fitnah yang menyebabkan dia dirajam sampai mati. Atau bahkan Israel sendiri, bukankah Israel adalah bangsa budak? Korban penindasan selama 400 tahun di Mesir dan dibuang selama 70 tahun di Babel dan terus menerus dijajah oleh Persia dan kemudian oleh Yunani Romawi. Tidak bisa tidak, Alkitab adalah kumpulan kisah para korban yang dibela oleh Allah. Dan bukankah ultimately Alkitab mengisahkan tentang kita, para broken saints, korban ketololan kita sendiri yang memilih dosa, tapi toh dibela oleh Allah. Dan dalam pembelaannya kepada para korban, tidak jarang akhirnya Allah harus berdiri melawan satu raja, melawan satu bangsa, melawan satu dinasti. Kepada Hagar, Allah menyatakan bahwa dia mendengar dan melihat si budak Mesir yang ditinggalkan oleh Tuan Ibraninya di padang gurun. Demi Batsheba, Allah mengutus Nabi Nathan untuk menghukum Raja Daud. Demi Nabot, Allah mengutus Nabi Elia untuk menghukum Raja Ahab dan Ratu Izebel. Demi Tamar, Allah mengizinkan kudeta dan pemberontakan atas pemerintahan Daud. Dan demi Israel, Allah mengacungkan tangannya melawan bangsa Mesir dan bangsa Babel. Dalam hal ini, pilihan Allah untuk berdiri memihak orang kecil dan menjadikan kisah para korban sebagai bagian utama firman-Nya adalah pilihan yang sangat kontramundur. From all the story, from all the world, kenapa kisah para korban yang Allah pilih dan Allah jadikan ini firman-Ku? Hanya Allah yang undomesticated yang berani menjadikan kisah-kisah yang tidak elok ini sebagai bagian dari pernyataan dirinya kepada dunia. Kalau benar Alkitab adalah cara Allah agar dunia bisa mengenalnya, jelaslah bahwa Allah ingin dikenal sebagai Tuhan yang berbeda. Sementara dunia melihat ke atas, Allah melihat ke bawah. Sementara dunia menghargai dan mengagungkan kesuksesan the top 1%, Allah menghargai keadilan bagi semua. Sementara dunia memihak kepada para raja dan para pemenang, Allah melihat si satu budak, si pemilik kebun anggur, si janda yang diperkosa, si anak perempuan yang dilupakan, dan si bangsa buangan. Dan kalau Allah Kristen sedemikian berbeda, tentulah kita sebagai gerejanya, sebagai tubuhnya juga harus ikut menjadi berbeda. But the question remains, harus menjadi seberbeda apa kita? Perenungan saya mengarah kepada 3 kejadian secara partikular. Kejadian di mana darah yang tersembunyi, tubuh yang terpecah-pecah, dan air mata yang lancang didengar dan dibela oleh Allah. Perhatian pertama saya mengarah kepada kisah Habel. Yang tidak bisa di next lagi. Perhatian saya pertama-tama mengarah kepada kisah Habel yang secara tidak adil dibunuh oleh saudaranya Kain. Boleh saya undang Cidila untuk membacakan Kejadian 4 ayat 6 sampai 12 untuk kita semua. Kejadian pasal 4 ayatnya yang 6 sampai ke 12, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu mulam? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Adalah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Thank you. Nah, menurut saya, Broken Saints, kisah Kain dan Habel menggambarkan dengan baik sejauh mana Allah berpihak kepada para korban ketidakadilan.
Broken Saints, kita harus mengerti bahwa seseorang menjadi korban bukan hanya karena penindasan tidak adil terjadi kepadanya. Dia menjadi korban karena ruang untuk mencari keadilan itu bahkan tidak disediakan. Dia menjadi korban karena suaranya yang hendak menceritakan kejadian tidak adil yang dia alami dibungkam. Di balik setiap penindasan terjadi proses dehumanisasi. Sehingga sang korban tidak lagi dianggap sebagai sesama manusia. Penderitaannya tidak valid. Hak ke atas keadilannya tidak valid. Suara dan kisahnya tidak valid. Demikianlah Habel, anak Adam dan Hawa, karya tangan dan nafas Allah, seorang manusia dengan impian dan harapan dan cita-cita, berubah menjadi darah yang terkubur. Dan dengan terkuburnya darah Habel, terkuburlah cerita ketidakadilannya. Suara yang seharusnya mengkisahkan kisah yang dialami, terkubur selamanya dalam bungkam. Abel is no more. Tapi Alkitab berkata bahwa Allah mendengar suara bungkam si darah yang terkubur itu. Dan di telinga Allah suara yang terkubur itu tidak bungkam, melainkan berteriak dari tanah. Allah menolak untuk melupakan Habel. Abel still exists. Suaranya masih menggema. Ketidakadilan yang dia alami tidak dibiarkan tanpa tuntutan. Allah tidak mengizinkan kisah Habel mati. Maka kalau Habel tidak lagi sanggup meminta keadilan, maka Allah yang akan berdiri di sisi korban dan menjadi pembela Habel. Sekalipun korban itu telah berubah menjadi darah yang selamanya terkubur. Pembelaan yang sama juga ditujukan dalam kasus gundik orang Lewi di Hakim-Hakim 19. Salah satu kisah yang menurut saya paling gori, paling mengerikan di Alkitab. Kisahnya demikian, lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya. Seorang Lewi dengan istrinya, dengan gundiknya. Dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea, kepunyaan suku Benyamin. Kenapa mereka di Gibea? Karena orang Lewi itu berpikir mereka akan mendapat hospitality di tanah orang Israel. Maka mereka memilih Gibea daripada ke Yebus, tempat non-Israel. Sebab itu singgahlah mereka di Gibea lalu masuk untuk bermalam di situ dan setelah sampai duduklah mereka di tengah lapang kota. Sebagaimana kebiasaan kala itu, menanti siapa orang yang akan datang, siapa saudara yang akan datang mengulurkan tangan hospitality kepadanya. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang non-Israel. Tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah dia, "Kemana engkau pergi? Dari mana engkau datang?" Jawablah orang Lewi itu, "Kami sedang dalam perjalanan dari Betlehem Yehuda, balik ke pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Betlehem dan sekarang hendak berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya. Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu. Alias sesuai dengan kebiasaan saat itu, kalau orang diizinkan datang, dia harus memberi makan. Makanya ada perumpamaan Yesus di mana orang mengetok rumah saudaranya karena ada tamu yang tiba-tiba malam datang. Orang ini self-sufficient. Still tidak ada yang mengulurkan tangan hospitality. Lalu berkatalah orang tua itu, "Jangan khawatir. Segala yang kau perlukan biarlah aku yang menanggung, tetapi janganlah kau bermalam di tanah lapang kota ini." Sang asing mengulurkan tangan kepada orang Lewi. Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan, mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, saudara-saudara si Lewi, orang-orang Dursila, mengepung rumah itu, mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia, persis seperti orang-orang Sodom dan Gomora, tapi kali ini orang Israel. Keluarlah pemilik rumah itu dan menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah kubawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kau pandang baik, tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat
Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya, lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya, membawanya kepada mereka keluar. Pilihan yang pahit, pilihan yang sulit, pilihan yang hanya mungkin ketika situasi yang sangat ekstrim terjadi. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman mereka mempermainkannya sampai pagi. One of the most difficult sin in the Bible. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Perempuan yang sudah diperkosa semalaman itu dengan terhuyung datang kembali. Tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah tempat tuannya bermalam, tergeletak di sana sampai fajar. Pada waktu tuannya bangun, dibukanya pintu, pergi keluar, dilihatlah perempuan itu tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkata, bangunlah, tetapi tidak ada jawabnya. Mayat itu diangkat ke atas keledai, kemudian ia pulang. Sesampai di rumah diambilnyalah pisau, dipeganglah mayat gundiknya, dipotong-potong menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan. Dikirimlah ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Maka majulah semua orang Israel dari Dan sampai Sheba dan juga dari tanah Gilead. Berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mispa. Sama seperti Habel, Allah tidak mengizinkan kisah ketidakadilan yang dialami perempuan ini dibungkam. Sekalipun perempuan ini sudah tidak mampu lagi bercerita, tidak ada jawabnya. Sekalipun tangan perempuan ini berhenti di ambang pintu, tetapi Allah memastikan tangan perempuan itu menjangkau hati seluruh orang di Israel. Maka Allah menyimpan kisah ketidakadilan perempuan ini di dalam tubuhnya. Dan sama seperti darah yang berteriak dari tanah, Allah memastikan tubuh wanita ini menyimpan teriakan ketidakadilan yang sama. Demikianlah setiap luka, setiap lebam, setiap bekas aniaya yang diterima oleh si perempuan direkam sebagai saksi bagi kengerian yang dialaminya. Dan akhirnya tubuh yang terluka oleh dosa sesamanya ini dipecah-pecah untuk mengguratkan panggilan ilahi yang menuntut keadilan. Dan ketika 12 suku menerima tubuh yang terpecah ini, semua suku mendengar kisah yang diceritakan oleh potongan tubuh itu. Sang tubuh akhirnya memberi jawab. Hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat. Sang tubuh bercerita dan sang tubuh mengajak bicara. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Dan lebih dari itu, seluruh suku yang menerima tubuh yang terpecah ini juga mendengar panggilan keadilan Allah. Maka karena 12 potong tubuh berkumpullah 12 suku kembali ke tempat di mana si tubuh dipecahkan. Dan tubuh yang terpecah akhirnya kembali utuh. Baik utuh secara fisik maupun utuh secara martabat. Sebab Allah sang pembela telah memanggil seluruh Israel untuk membela kehormatan si perempuan. Itulah sebabnya kenapa Alkitab menulis, majulah seluruh orang Israel karena 12 potong tubuh. Menghadap, bukan menghadap tubuh, tapi menghadap Tuhan di Mispa. Karena tubuh telah menjadi panggilan Allah untuk bertindak adil. Demikianlah Allah tidak mengizinkan kisah wanita ini terhenti di ambang pintu. Kalau perempuan ini tidak lagi sanggup meminta keadilan, maka Allah yang akan berdiri di sisi korban dan menjadi pembela. Sekalipun korban itu telah berubah menjadi tubuh yang terpecah, tubuh ini akan tetap bercerita. Tubuh yang terpecah ini akan tetap meneriakan panggilan keadilan ilahi. Dan sama seperti darah dan tubuh, Perjanjian Baru juga menyimpan kisah tentang air mata. Lukas 7 ayat 37 sampai 39 menulis tentang kisah seorang pelacur.
Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, berkatalah dia dalam hatinya, kalau ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang model apakah perempuan yang zamannya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Yohanes 12 ayat 3 menyatakan bahwa rupanya wanita ini adalah Maria. Dan rupanya minyak wangi yang dia curahkan di kaki Yesus adalah minyak narwastu. Nah, dalam budaya Yahudi broken sense, narwastu adalah minyak yang kudus, tanda keperawanan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh remaja wanita untuk dicurahkan ke seluruh tubuhnya di malam pernikahannya sebagai pengurapan yang menguduskan dirinya sebagai pengantin yang suci. Kalau benar itu narwastu, maka apa urusannya pelacur ini menyimpan narwastu yang murni? Pelacur yang menyimpan narwastu keperawanan adalah sama kurang ajarnya seperti ciuman Yudas. Sama tidak tahu malunya seperti seorang pembunuh yang hendak menjadi rasul, atau seorang gay yang hendak menjadi pastor, atau anak tukang kayu yang mengaku-ngaku sebagai Mesias. Sebuah hinaan kepada semua yang suci dan kudus. Dan lebih lagi, pelacur ini datang dengan rambut yang tidak berkerudung, aurat yang memalukan. Dan di dalam satu tindakan yang memalukan, narwastu, air mata, dan aurat pelacur itu bersatu dan menyentuh kaki yang maha kudus. Tapi sama seperti Tuhan mendengar teriakan darah yang tersembunyi dan mendengar kisah di balik tubuh yang terpecah, demikian pula sekarang Tuhan mendengar kisah pilu di balik air mata si pelacur. Dan yang maha kudus yang mendengar kisah di balik air mata ini, memutuskan untuk menguduskan narwastu si pelacur. Sementara semua orang di sana menista narwastu yang dia bawa, Tuhan melihatnya sebagai minyak yang kudus, yang bahkan layak untuk menguduskan dirinya yang maha kudus, menjelang kepenuhan misinya di dunia. Makanya Markus 14 ayat 8 menulis, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Mari berhenti sejenak dan merenungkan kenyataan ini, broken sense. Sang Maha Kudus dikuduskan oleh narwastu dan aurat pelacur. Bagi kita, penyataan ini mungkin membuat kita tidak nyaman. Tapi bagi para pelacur yang dipaksa untuk membuka dan menjual auratnya demi bertahan hidup, bagi pelacur yang auratnya telah menjadi pusat rasa malu dan rasa bersalahnya, melihat bahwa yang Maha Kudus menerima curahan narwastu dan sentuhan auratnya sebagai hal yang kudus adalah sebuah penebusan. Dan akhirnya di dalam tindakan Allah yang menerima narwastu si pelacur, Maria bukan lagi seorang pendosa, tapi Maria ikut dikuduskan. Sebagai bagian dari gereja yang suci. Pengantin kudus yang menanti kedatangan sang mempelai pria dalam perjamuan kawin anak domba. Narwastu si pelacur mengubah si pelacur sebagai mempelai Kristus. Broken Saints, ketiga kisah ini darah, tubuh, dan air mata sengaja saya ambil karena simbol yang digunakan oleh ketiganya. Darah, tubuh, dan air mata adalah lambang dari korban ketidakkeadilan yang sudah begitu didehumanisasi sampai-sampai dia tersembunyi dari pandangan dunia orang hidup. Dia bukan lagi Habel, dia darah dalam tanah. Dia bukan lagi seorang perempuan, dia tubuh yang terpecah. Dia bukan lagi Maria, dia pelacur yang bernarwastu. Apakah korban yang sudah dilenyapkan dari realita kehidupan ini masih bisa berharap kepada Tuhan sebagai pahlawannya? Tapi Tuhan mendengar mereka. Dan teriakan mereka semakin lama semakin dinyatakan besar terdengar. Sebab kalau teriakan darah Habel hanya terdengar oleh telinga Tuhan, maka teriakan tubuh yang terpecah terdengar oleh satu Israel. Dan akhirnya teriakan si air mata
pelacur terdengar oleh seluruh dunia. Sebagaimana pernyataan Allah sendiri, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan, kisah si air mata ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Dan lebih dari itu, teriakan darah, teriakan tubuh, dan teriakan air mata ini dijawab oleh Tuhan. Sebab teriakan Habel berujung kepada hukuman atas Kain. Teriakan si perempuan berujung kepada hukuman atas Benyamin, dan teriakan si pelacur berujung kepada penerimaan dan pengudusannya. Maka kalau kita kembali kepada pertanyaan utama khotbah ini, kalau memang kita kontramundum, akan jadi kontramundum apa kita? Kalau benar kita undomesticated, akan jadi undomesticated yang bagaimana kita? Kalau benar ini tempat yang aman bagi Injil yang berbahaya, ke arah berbahaya mana RLC akan kita bawa? Ke arah darah yang tersembunyi, broken saints. Ke arah tubuh yang terpecah. Ke arah air mata di kaki Allah. Dan sama seperti Allah yang menyendengkan telinganya dan meminjamkan suaranya bagi mereka, demikianlah kita sebagai gereja juga harus bersedia mendengar kisah mereka dan bersedia menjadi suara yang meneriakkan kisah mereka yang selama ini telah didehumanisasi dan disembunyikan dari realita kehidupan. Itulah sebabnya kenapa judul khotbah saya, biarlah darah, tubuh, dan air mata itu bicara. Sebab kisah mereka harus didengar dan kisah mereka layak didengar. Tapi broken saints, hal ini bukanlah hal baru bagi kita. Bukankah sebentar lagi kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus? Dan bukankah hakikat perjamuan kudus adalah darah dan tubuh Kristus yang masih bersaksi sampai sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Maka darah dan tubuh Kristus masih bicara. Dan bukankah salib adalah saksi dari air mata yang menjerit, Eli, Eli, lama sabachthani? Dan bukankah salib adalah saksi dari air mata yang mengalir setelah matanya terpejam menyatakan sudah selesai? Di balik tubuh, darah, dan air mata Yesus ada kisah penebusan, kisah keselamatan, kisah pengorbanan, dan kisah cinta Allah kepada dunia. Dan gereja sampai sekarang eksis untuk menjadi saksi dari kisah itu. Gereja adalah saksi dari darah, dari tubuh, dan dari air mata Kristus. And by that definition, maka gereja juga harus jadi saksi dari darah, tubuh, dan air mata sesama. Sudah cukup lama kita duduk di Menara Gading, mengamati, bicara dari luar lingkaran. Sudah saatnya kita turun, melangkah ke dalam lumpur, mendengar dari dalam lingkaran, dan ikut menangis bersama mereka. Darah menuntut, tubuh menuntut, air mata memanggil. Dan broken saints, saya khawatir inilah arah yang akan RLC ambil ke depan. Arah yang sangat tidak populer. Tapi arah yang kami yakini sebagai benar. Arah yang kami percayai mengikuti jejak Juru Selamat. Lagi pula apa yang Anda harapkan dari pastor yang warna teologinya brokenness, inclusiveness, yang lagi di sana postkolonialisme yang sekarang berubah menjadi post trauma? What do you expect? So get ready, broken saints. Things gonna get crazy. Tapi kalau kita eksis untuk menjawab tangisan dunia, let's start with listen to the cry.